Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung di Multimedia SMK Live Business School. Sebelum saya mulai, barangkali ada baiknya saya memperkenalkan diri perkenalkan diri saya dulu kalian, ya. Nama saya Dwi Hartanto. Di sini saya sebagai guru produktif multimedia dan kebetulan saya juga memiliki tugas tambahan sebagai kepala program jurusan multimedia, ya, kepala program studi multimedia. Saya sebenarnya bukan dari jurusan multimedia karena kebetulan dulu saya itu kuliah lulus tahun 2002 itu dari teknologi informasi. Jadi saya punya titel Eskom, ya. Kemudian dilanjut di tahun 2011, lulus 2013 saya ambil S2 untuk program pasca sarjana ilmu komputer gitu. Jadi saya punya titel S2 MKom. Emang dua-duanya nggak ada hubungannya sama multimedia, tapi alhamdulillah setelah saya lulus kuliah saya banyak main bareng teman-teman, ya, dari anak-anak sipil dan lain sebagainya, sehingga sejak 2002 itu saya sudah mengenal aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan multimedia, seperti desain grafis dengan menggunakan CorelDRAW, Photoshop, AutoCAD, kemudian editing video dengan menggunakan Corel Video dan lain sebagainya lah. Itu. Jadi buat saya multimedia itu udah nggak aneh, ya. Ketika saya ngajar SMK itu satu hal yang sudah biasa gitu. Kemudian saya tinggal di rumah, ya, dan rumah saya ini saat ini rumah saya, ya. Rumahnya di Mede. Mungkin kalau kalian tahu Panarup, ya, di sebelah Panarup itu ada kampung namanya Kampung Mede, ya. Jalan RHM Noraji, itu rumah saya. Nah, buat kalian ini biasa saya sampaikan ke semua anak-anak multimedia atau siapapun yang ingin belajar multimedia. Kalau misalnya kalian punya kesempatan dan kalian ingin belajar lebih, silakan boleh main ke rumah saya, kemudian kita sharing, ya, apa yang belum kalian pahami, apa yang belum kalian bisa, nanti bisa kalian tanyakan di rumah, ya. Apalagi kalau misalnya kalian datang dengan bawa masalah, Pak, ini gimana nih, saya tadi bikin ini tapi nggak bisa. Nah, nanti kita cari solusinya. Yang biasa-biasa di sebelum-sebelumnya dilakukan sama kakak kelas kalian tuh seperti itu, ya. Ada yang bawa laptop datang ke rumah, kemudian cari solusi, bagaimana ini Pak. Dan biasanya untuk anak seperti itu mereka ya lebih dulu punya ilmu dan lebih dulu skillnya terpenuhi gitu, karena emang mau belajar gitu, ya. Oke, mungkin perkenalannya itu aja, ya, lanjut kita ke kegiatan pembelajaran. Nah, untuk kegiatan pembelajaran di tahun pelajaran 2020-2021 ini, nanti kita akan menggunakan teknik pembelajaran daring dan luring. Nah, untuk teknik daring ini nanti akan kita laksanakan dengan menggunakan fasilitas Google Site, ya, dan Google Classroom. Nanti kita kombinasi. Kalau misalnya ada yang dimungkinkan lebih mudah atau lebih enak di Classroom, kita di Classroom. Kalau misalnya ada yang mudah di Site, kita di Site gitu, ya. Itu untuk daringnya. Kemudian sementara untuk luring nanti kita lakukan di sekolah, karena kita jurusan multimedia pasti banyak praktek, ya. Hanya saja untuk mata pelajaran yang saya ajarkan ini, ya, ini kita belajar sistem komputer, ya. Ini malah ke arah IT-nya, ya, kita akan belajar ke arah IT-nya. Ini belum ke arah multimedia, ya. Kalau tadi di sebelumnya saya kelas 12 itu ngajar teknik
audio video ya, sama teknik animasi 2D dan 3D di kelas 11 gitu. Nah, untuk luring tadi praktek di sekolah gitu. Nanti ada satu waktu kita akan praktek di sekolah. Kita datang ke sekolah, kita praktek. Kemudian dalam melakukan pembelajaran daring dan luring ini, nanti kalian akan saya minta untuk bergabung di grup WA khusus pembelajaran sistem komputer. Jadi biar enak, kalau kita lihat di grup kelas, itu di grup kelas yang gabung udah segambreng, pesan banyak tenggelam kayak gitu, karena semua guru pembelajaran ke sana semua ya. Jadi nanti kita buat sendiri grupnya. Dan untuk mengantisipasi barangkali, Pak, ini kebanyakan grup nih, nanti berat nih gini dan lain sebagainya. Nah, untuk segala macam bentuk kegiatan pembelajaran ya, kirim tugas dan lain sebagainya, nanti kita lakukan di di Google Site. Nanti kita pakai fasilitas Google Drive ya, di Google Drive, supaya file-file itu tersimpan di sana. Adapun nanti apa yang akan kita pakai di situ ya, di grup WA paling untuk pesan, chat ataupun voice ya. Dan kalau bisa nanti nggak ada yang spam lah, nggak ada yang nggak jelas chat nggak jelas itu. Jadi enak, setiap selesai pembelajaran semua dihapus, kalian simpan semua di drive. Yang penting masukin di drive, yang nggak penting kita hapus. Jadi setiap hari grup kita bersih gitu ya. Nah, itu tadi untuk grup. Yang selanjutnya absen. Setiap di pembelajaran saya, baik itu daring ataupun luring, jadi saat kalian belajar online ataupun kalian belajar di sekolah praktek, kalian wajib untuk melakukan absen online. Jadi absen online yang ada di dalam set nanti itu wajib kalian isi. Kalau misalnya kalian masuk jam 7, berarti kalian jam 7 kalian harus sudah absen masuk. Klik absen, isi data yang diminta, kemudian upload foto selfie kalian gitu. Jadi di sini nanti saya bisa tahu kalian terlambat atau tidak gitu ya. Ini buat ngukur kerajinan kalian. Kalau misalkan kalian datang terlambat, absennya misal masuk jam 7, kalian absen jam 8, nanti terlihat sama saya gitu. Nah, itu untuk absen masuk. Untuk pulangnya bagaimana? Untuk absen pulang kalian berlaku yang sama. Jadi kalian absen itu masuk dan pulang. Pulang kalian absen, klik absen, pilih pulang, kemudian kalian upload foto, baru kirim. Nah, kalau untuk absen pulang, jika pembelajaran saat ini ternyata kalian ada tugas, maka yang harus kalian upload itu adalah tugas. Jadi bukan foto selfie kalian ya. Ini diperhatikan, ketika absen pulang, bukan foto selfie yang kalian kirimkan, tapi foto tugas atau video tugas kalian gitu. Silahkan kalian upload dengan link yang sudah ditentukan dan klik kirim gitu. Jadi wajib untuk kalian melakukan absen masuk dan absen pulang, supaya saya melihat kerajinan kalian dari mulai kalian masuk sampai dengan kalian pulang. Kemudian dari spare waktu tersebut, untuk kita berkomunikasi, kita bisa gunakan WA. Silakan nanti kalian chat atau kalian voice note dan lain sebagainya. Dan biasakan ketika kalian bertanya, kalian sebut nama dulu gitu ya, sebut nama dulu baru bertanya, nanti baru dijawab. Dan kalau ada yang bertanya yang lain, ngantri dulu, jangan banyak tanya, akhirnya nanti banyakan yang enggak karena banyak yang tanya, akhirnya pesannya tenggelam gitu ya. Itu aturannya. Dan setelah pulang, berarti untuk tugas hari ini ya, silakan kalian buat video perkenalan.
karena saya juga belum kenal kalian satu persatu. Jadi silakan kalian buat video singkat perkenalan tentang diri kalian, kemudian berikut motivasi kalian untuk belajar multimedia gitu. Bagaimana nih kalian untuk multimedia, apalagi di kondisi seperti ini ya. Kalian bikin rekamannya, kemudian upload bersamaan dengan absen pulang ya. Kalian upload bersamaan absen pulang, jangan sampai lupa tuh. Nah, itu tadi aturannya ya, dan tugas untuk hari ini. Kemudian saya mau kasih gambaran sedikit tentang kalian nanti apa saja yang ingin kalian pelajari. Oke, ini mungkin nanti kalian agak sedikit bingung nih gitu ya. Nanti di sini kalian, karena ini kalian adalah belajar tentang sistem komputer, secara otomatis kalian akan belajar tentang memahami sistem bilangan. Jadi nanti kalian akan belajar tentang bilangan desimal, kemudian biner, kemudian heksadesimal dan lain sebagainya gitu. Dan juga nanti kalian akan belajar tentang konversinya. Konversi dari desimal ke biner atau sebaliknya, kemudian biner ke heksadesimal dan seterusnya. Kemudian kalian akan belajar tentang gerbang logika ya, tentang gerbang logika. Kemudian kalian akan melakukan juga uji coba ya, uji coba dengan flip flop ya ataupun counter. Jadi nanti di gerbang logika ini kalian akan belajar tentang gerbang NOT, AND, OR, NOR, NAND, XOR, XNOR gitu. Baru setelah itu kalian akan juga belajar menerapkan elektronika dasar kelistrikan tuh. Kemudian kalian juga akan belajar menerapkan dasar microcontroller. Di sini nanti kalian akan mengenal tentang port I/O, kemudian clock dan lain sebagainya. Kalian juga nanti akan belajar tentang memori ya, memori. Kemudian kalian juga akan belajar tentang struktur CPU. Jadi kalian akan melihat rangkaian dari CPU. Itu gambaran sedikit tentang pembelajaran kalian. Ini kita cuma 2 jam ya, singkat sekali pelajarannya, nggak terlalu ini, makanya ini cuma ada 10 KD. Jadi kita akan belajar untuk sistem komputer seperti itu ya. Mungkin itu aja untuk hari ini ya. Dan jangan lupa nanti dari waktu pembelajaran kita, jika ada yang ingin kalian tanyakan, silakan kalian tanyakan melalui grup WA ya. Setelah kalian lihat video ini, kalian boleh komunikasi by WA dengan saya di grup pembelajaran sistem komputer. Dan jangan lupa setelah nanti habis jam pelajaran saya, silakan kalian upload video perkenalan supaya saya tahu siapa kalian gitu ya. Ya meski kalian nanti saya cuma bisa lihat dari video perkenalan kalian, semoga saya bisa mengetahui sifat dan sikap dari kalian. Mungkin itu aja. Kita lanjut di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.